warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Koirunisa, NIM 230210101014. Di sini saya akan membuat video tugas UAS mata kuliah Hukum Acara Pidana. 1. Jelaskan apa perbedaan asas equality before the law dan asas presumption of innocence, serta berikan contohnya masing-masing. Asas equality before the law adalah semua manusia sama di hadapan hukum. Bahwasanya semua warga negara sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Contohnya, seorang pejabat negara yang melakukan tindakan pidana harus diadili dengan prosedur hukum yang sama seperti warga biasa. Dan asas presumption of innocence adalah seseorang tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan. Contohnya, seseorang yang ditahan karena tindakan kasus kriminal tidak boleh langsung dihukum sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya. 2. Apa itu peradilan dan mengapa peradilan perlu dilakukan dan apa konsekuensi peradilan jika dikabulkan? Peradilan adalah mekanisme pengawasan yudisial terhadap penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntut perkara pidana. Mengapa peradilan perlu dilakukan? Karena sebagai kontrol dan pengawasan proses penegakan hukum. Apa konsekuensi jika digabulkan? Yaitu tergantung pada objek yang dipermasalahkan. 3. Apa itu proses penuntutan dan apa saja kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dan apa itu deponering? Proses penuntutan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di mana jaksa umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa di pengadilan. Kewenangan yang dimiliki oleh jaksa yaitu menyusun surat dakwaan, memimpin persidangan, mengajukan tuntunan, melakukan pemeriksaan tambahan, dan melakukan putusan pengadilan. Deponering adalah kewenangan yang diberikan oleh Jaksa Agung untuk mempersimpangkan perkara demi kepentingan umum. 4. Jelaskan perbedaan antara rule of law dan Rechtsstaat. Rule of law adalah prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Sedangkan Rechtsstaat adalah dimensi nilai-nilai dan institusi spesifik yang menjamin penerapan prinsip-prinsip tersebut. 5. Jelaskan peranan advokat dalam perkara pidana dan apa itu Miranda Law dan apakah KUHP telah mengadopsi Miranda Law itu. Peranan advokat dalam perkara pidana adalah sebagai pembela hukum dan sebagai penasihat hukum tersangka dan terdakwa. Miranda Law adalah serangkaian hak yang harus diberitahukan kepada tersangka oleh aparat penegak hukum. Apakah KUHP telah mengadopsi Miranda Law itu? Tidak secara utuh, namun beberapa prinsip yang serupa terdapat dalam pasal-pasal tertentu, terutama dalam pasal 56 ayat 1 yang menjamin hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum sejak penyelidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.